Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, hari ini kita bersama-sama boleh beribadah, menikmati segala kebaikan Tuhan lewat ibadah kita pagi hari ini. Kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus menjadi momen yang berarti buat setiap orang percaya. Menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas segala maut, dan Allah yang pergi menyediakan tempat buat kita semua, dan Dia akan kembali untuk menjemput kita satu saat nanti. Mari kita siapkan hati kita yang terindah, yang dari Tuhan, syukuri semua yang ada dalam hidup kita. Mari kita syukuri pagi hari ini, karena Dia memang yang terindah buat hidup kita. Bapa, kami tahu bahwa semua rancangan-Mu sangat sempurna buat hidup kami. Dan biarlah kami boleh semakin menyadari betapa besarnya kasih Allah dalam hidup kami, yang tidak pernah terhenti sedikit pun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya hati kami boleh hanya tertuju kepada Tuhan hari ini. Hati kami boleh meluap dengan ucapan syukur, sebab memang Engkau yang terindah buat hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama-sama kita katakan, Engkau Tuhan, sungguh Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Katakan, Kau termanis, oh Tuhan, di dalam hidup ini. Kami mau cinta Engkau Yesus, cinta Kau lebih dari segala. Besar kasih-Mu. Mari sama-sama sembah. Ku sembah Kau ya Allah, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, oh
Tuhan Rajaku, ku sembah. Mari sembah Dia. Nyatakan kekagumanmu kepadanya. Sebab hanya Dia yang layak dimuliakan dan ditinggikan hari ini. Oh haleluya. Benar Tuhan. Hanya Kau menyembah Yesus, Tuhan Raja. Mari sekali lagi sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ya Allah, ku tinggikan, namamu selalu. Semua lidah kan mengaku. Benar Tuhan. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Mari berdiri sama-sama dan katakan besar anugerah-Mu. Semuanya berlimpah kasih. Semakin hari Tuhan, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari tundukkan kepala kita sejenak. Sekali lagi kita berdoa bersama-sama dan Bapak Pendeta Tony Senduk akan memimpin kita di dalam doa pembukaan kita. Bapak, terima kasih waktu yang indah bagi kami untuk sejenak merasakan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dalam suasana kami memperingati kenaikan-Mu ke surga, biarlah Tuhan Engkau yang berkarya dalam hidup kami, memberkati kami dan memimpin hidup kami. Bahkan suasana penyembahan hari ini, biarlah Engkau dimuliakan di dalamnya. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dan kami buka
kebaktian ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik sidang jemaat yang terkasih, pada hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan seperti ayat tema pada bulan ini bahwa kekuatan berasal dari Allah, mari pada hari ini kita sama-sama bersukacita meyakini bahwa Dia turut bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatmu, Allah sumber kuat kita semua. Kita angkat pujian ini, Allah sumber kuatku. Boleh sambil bertepuk tangan, bergoyang, nyatakan bahwa Dialah sumber kuat kita satu-satunya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Baik dan selalu amat baik dalam hidup kita. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Kita angkat lagi satu pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tetap bersemangat ya saudara-saudari semua. Katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita sama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11. Saya akan mulai membacanya dari kata hai. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini keyakinan, kepastian bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian di hari-hari terakhir ini, percayalah, kata-kata yang sama akan terdengar oleh kita. Dia akan datang kembali buat Bapak Ibu Saudara dan saya dengan waktunya Tuhan, dengan caranya Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah tahu kapan Dia akan kembali dengan cara yang sama dalam hidup kita. Tapi yakinilah bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Dia adalah ya dan amin. Nantikan Dia, tunggu Dia berkarya dengan waktunya yang tepat di dalam hidup kita masing-masing. Berserah, bersyukur, berharap hanya kepada Dia, Tuhan kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, amin. Mari sama-sama kembali kita katakan pujian ini dari awal. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ya Yesus. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin. Terima kasih Tuhan. Nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti.
Mari sekali lagi dengan yakin katakan, waktumu yang terbaik Tuhan. Walau kadang aku dari ku lewati, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati segala cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sekali lagi katakan, ku lewati Terima kasih Bapa Surgawi. Hati kami telah siap untuk Engkau taburi dengan kekuatan firman-Mu. Dan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu untuk Engkau lawat dengan kebenaran-Mu. Jamalah kami, kuduskanlah kami. Demikian hamba-Mu Engkau pakai untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu dalam membagikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur, dan siap diberkati hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang sama, bahwa hidup kita luar biasa karena Yesus kita dahsyat. Amin. Nah, inilah yang perlu kita pahami, bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Firman Tuhan juga menyampaikan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan, Allah yang kita agungkan, Allah yang kita tinggikan, Dia adalah Allah yang memiliki suasana kehidupan, keilahian, kebesaran yang luar biasa. Itulah sebabnya Dia boleh menolong kita dan memberikan kesempatan kita untuk menikmati kemurahan dan kebaikannya di dalam hidup kita. Itulah Yesus Kristus dalam hidup kita. Tapi satu pertanyaan yang penting bagi kita hari ini, dalam kita memperingati peristiwa agung, peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang indah, yang mulia, Dia naik ke surga. Pertanyaannya buat kita adalah, sejauh mana kita memahami tentang pribadi Kristus yang naik ke surga? Ya, sejauh mana kita memahami pribadi itu? Untuk kita bisa memahami pribadi Kristus itu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu terhubung dengan Dia. Kita perlu pengenalan akan Tuhan dengan benar. Karena mengenal Tuhan dengan benar adalah membuat kehidupan kita, dimensi kehidupan kita akan semakin kagum bahwa betapa indahnya hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya rindu kita bersama-sama mendalami satu bagian firman Tuhan yang akan menolong memberikan pertumbuhan dalam pengenalan kita akan Tuhan, dan juga menolong kita untuk memahami tentang kebesaran, keilahian Yesus Kristus yang menjadi tema kita pada kenaikan hari ini. Mari kita lihat di dalam Kolose pasal 1, mulai ayatnya yang ke-13 sampai ayat 23. Saya rindu kita melihat baik-baik bagian ini untuk menolong kita memahami tentang kebesaran, keilahian Yesus Kristus. Dia mulai dengan ayat 13. Kalau saudara sudah dapat, Kolose 1 ayat 13 sampai 23.
Firman Tuhan berkata demikian, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ayat 20, firman Tuhan berkata, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat sekarang. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 23, kita boleh mendalami satu hal yang sangat penting berkaitan dengan pribadi Kristus yang naik ke sorga. Ya, mengapa? Karena pribadi ini adalah pribadi yang unggul, pribadi yang mulia, pribadi yang tiada tandingannya. Dan pribadi inilah yang sungguh-sungguh diberikan oleh Bapa kepada kita untuk bisa membawa kita menikmati dan merasakan kekuatan di dalam kasih-Nya. Oleh sebab itu kalau kita lihat Kolose pasal 1 ini secara keseluruhan, bagian ini menjawab kegelisahan dari jemaat Kolose, termasuk mungkin kita sekarang ini, ya, yang sungguh-sungguh memahami tentang keilahian dari Tuhan. Kenapa? Karena di waktu itu jemaat Kolose sungguh-sungguh digiring kepada satu pemahaman penyelewengan tentang kebenaran keilahian Yesus Kristus. Bahwa ada ajaran yang mengajarkan bahwa keilahian Kristus itu benar-benar tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin menjadi manusia. Allah tidak mungkin menjadi pribadi manusia yang merasakan kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan. Bukan hanya itu kalau kita lihat di sini. Yang paling menggelisahkan dan mengerikan, yang membuat banyak orang Kolose merasa terganggu terhadap ajaran ini adalah Yesus Kristus hanyalah satu dari sekian banyak menuju kepada Allah. Dan mungkin ini juga yang menjadi kegelisahan kita. Karena mungkin kita mendengar dari yang lain bahwa ada banyak jalan untuk menuju sorga. Dan salah satunya ada Kristus. Tapi hari ini saya mau beritahu kepada kita, dalam memperingati kenaikan Yesus Kristus, kita perlu memahami secara benar siapa Kristus sebenarnya. Seperti apa pribadi yang kita kenal ini, yang kita imani ini, yang perlu menjadi kekuatan kita, menjadi sumber yang menghidupkan iman kita, yang tidak menggoyahkan iman kita, tetapi membawa kita untuk sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Kalau saudara perhatikan di dalam bagian ini Kolose 1 akan menjawab dengan tuntas, sehingga dapat mencegah kita untuk menyimpang dari iman kepada Kristus Yesus. Karena kita mempunyai harapan yang luar biasa. Di dalam ayat 18 pasal 1 bagian ini menyatakan demikian. Karena apa yang dilakukan Allah, itu juga yang dilakukan Yesus Kristus.
Artinya bahwa segala sesuatu yang terdapat di dalam diri Allah juga ada pada Yesus Kristus. Ayat 19 berkata demikian. Itulah sebabnya mari kita perhatikan dengan baik bagian ini mengenai keilahian Kristus yang tidak terbantahkan. Sekaligus ini memberikan satu kekuatan kepada kita bahwa Dia adalah sumber dari kekuatan kita. Yesus yang naik ke surga, Dia memiliki kebesaran yang luar biasa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tidak hanya itu, Alkitab memberitahu juga kepada kita bahwa Dia adalah Alfa dan Omega, awal dan yang akhir. Berarti segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini ada dalam kendali Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya mari kita lihat beberapa hal penting di sini yang berkaitan dengan kebesaran keilahian Kristus. Yang pertama, kalau saudara lihat di dalam ayat 15 sampai ayat 17 seperti yang kita baca tadi, dalam bagian ini coba menolong kita untuk mengerti tentang kebesaran keilahian Kristus. Yang pertama di sini, Kristus adalah penguasa segala sesuatu. Ini kebesarannya. Dan inilah kekuatan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa Dia penguasa segala sesuatu. Kenapa Dia disebut penguasa segala sesuatu? Karena dari mulanya kalau kita lihat penciptaan dunia ini, Yesus sudah ada. Ya, Dia juga adalah pemilik dunia ini. Dia adalah pribadi yang luar biasa, yang sama-sama dikatakan di dalam bagian firman Tuhan bahwa segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Kalau kita bandingkan dengan 1 Korintus 15 ayat 28 berkata demikian. Jadi keikutsertaan Kristus dalam proses penciptaan adalah satu bukti yang akurat bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Inilah yang menunjukkan kepada kita bahwa keutamaan Kristus dari segala sesuatu yang ada di bawah dunia ini dan di sorga itu yang lebih penting, itu yang lebih utama. Makanya kalau saudara lihat di dalam ayat 15, firman Tuhan bilang begini, ya, Dia bilang begini, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang apa dibilang di situ? Sulung. Perhatikan baik-baik kata sulung dari kata Yunani prototokos, ya. Ayat ini atau bahasa ini atau istilah ini tidak mengacu kepada waktu. Terjemahan Yunaninya seperti itu. Tetapi istilah ini sebenarnya menunjuk kepada kedudukan atau status dari bahasa Yunani ini. Ya. Berarti lebih utama dari segala ciptaan atau penguasa atas segala ciptaan. Dan kalau kita lihat di dalam bagian ini, kata prototokos ini sebenarnya menunjuk kepada Mesias sang penebus. Kalau lihat di dalam Mazmur 89 ayat 28. Ya. Dan di dalam Ibrani pasal 1 ayat 6, ini mengacu kepada pribadi yang sempurna, yang sudah mati, bangkit dalam hidup kita. Dan sekarang Dia naik ke sorga. Siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Ini yang menarik di sini yang disampaikan oleh bagian ini. Artinya bahwa Kristus itu bukan ciptaan, tetapi Dialah pencipta segala sesuatu. Ya, ini luar biasa bagian ini, ya. Dia pencipta segala sesuatu. Jadi yang sulung ini sebenarnya bermakna yang terutama, ahli waris, tetapi juga satu-satunya. Dan hal ini memastikan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang kekal. Dia pribadi Kristus Allah yang tidak tampak dinyatakan dengan sempurna. Tetapi ketika ada makhluk yang lain menyatakan Allah dengan tidak sempurna, maka Yesus Kristus dinyatakan secara sempurna di dalam bagian ini. Oleh kebenaran ini. Itulah sebabnya bagian ini selanjutnya menyatakan kepada kita di dalam ayat 16, kalau saudara perhatikan, coba lihat. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi,
yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini artinya bahwa Ia mencipta segala sesuatu. Segala sesuatu ada dalam perintahnya. Segala sesuatu adalah dari Dia. Ya, ayat 16 berkata demikian. Dan Ia mempersatukan segala sesuatu, ayat 17. Dan semua ini mencerminkan kebesaran dari Tuhan dan kemuliaannya. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sadar dan kita memahami penting tentang kebesaran keilahian Kristus, pada waktu kita memperingati kenaikannya ke sorga, itu berarti Alkitab menjamin dalam hidup kita telah menempatkan Kristus yang terutama di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita tidak memahami keilahian Kristus, maka kita tidak akan menempatkan Kristus yang terutama di dalam hidup kita. Di saat yang sama berarti kita merendahkan Yesus Kristus. Itulah sebabnya sebagai orang percaya kita semestinya melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai pencipta kita. Karena Dia berkuasa atas hidup kita dan segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya rindu kita semua memahami bagian ini. Karena bagian inilah bagian penting yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Bahwa Dialah pencipta segala sesuatu. Yang kedua, Kristus Dia sumber kehidupan gereja. Ya, sekali lagi, Kristus sumber kehidupan gereja. Keilahiannya di sini dibuktikan di situ. Ayat 18 Dia berkata, Ia kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga yang lebih utama dari segala sesuatu. Kenapa saya ambil bagian ini sebagai bagian yang penting bicara tentang kebesaran keilahian Kristus? Ya, karena kita ini adalah gereja, orang percaya. Berarti di sini kita dilukiskan memiliki hubungan, keterikatan dan juga kebersamaan dengan Kristus. Ketika kita percaya kepada Kristus, ketika kita beriman kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita terikat dengan Dia. Kita terhubung dengan Dia. Karena kalau saudara lihat di dalam bagian ini, kata kepala, ya, di dalam ayat 16, di dalam ayat 18, maaf, kata kepala itu bermakna sumber, pemimpin, penguasa. Sedangkan kalau saudara lihat di dalam ayat selanjutnya ada kata jemaat, ya, itu diambil dari kata Yunani eklesia yang mengacu kepada orang-orang percaya yang telah dipersatukan dalam iman kepada Kristus. Jadi dari dalam ayat ini Alkitab coba menonjolkan betapa pentingnya Kristus dalam gereja. Dalam pengertian di sini bagi hidup orang percaya. Karena Dia adalah sumber kehidupan. Jadi setiap tubuh Kristus tidak mungkin ada dan tidak mungkin berfungsi tanpa sumber, tanpa kepala, tanpa penguasa, tanpa pemimpin. Ya, tidak mungkin berfungsi. Itulah sebabnya di dalam bagian ini dipakai gambaran yang paling sederhana untuk memahami bahwa Kristus itu sumber kehidupan gereja. Apa? Tubuh. Karena ini menekankan tentang kesatuan gereja dan jemaat. Orang percaya dan kumpulan orang-orang yang beriman kepada Kristus. Intinya bagian ini mau menegaskan kepada kita dalam peristiwa kenaikan Yesus Kristus hari ini. Kita ditantang, kita diingatkan, kita dinasehatkan, tetapi juga kita didorong untuk sungguh-sungguh bersandar kepada sumber kehidupan, bersandar kepada pemimpin yang sudah memulai segala sesuatu di dalam kehidupan orang percaya.
tetapi juga dia memelihara dan juga menyucikan kehidupan orang percaya. Berarti Kristus adalah harapan yang sesungguhnya dan dia adalah pemersatu yang menghidupkan. Jadi kalau kita sudah memahami Kristus adalah kepala, maka semua orang percaya itu harus tertuju, ya, tertumbuh untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, untuk bersatu dalam satu kesatuan, merealisasikan perintah, amanat agung, dan juga tujuan agung Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya mandat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu bisa terrealisasi. Tetapi sejauh kita tidak dapat memahami tentang Kristus adalah kepala, maka gereja di sini bukan sebagai eklesia, tetapi itu merupakan satu pemberontakan kepada Tuhan. Ya, ini yang menarik yang perlu kita lihat. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk membangun gereja yang bersumber kepada kepala gereja, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang mempersatukan gereja yang bersatu karena sumbernya Yesus Kristus. Gereja yang tidak bersatu sumbernya bukan Kristus, melainkan diri sendiri dan iblis. Hari ini kenaikan Yesus Kristus ke surga menolong kita memahami tentang kebesaran keilahian Kristus. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Kristus yang luar biasa. Dialah sumber dari kehidupan orang-orang percaya. Terakhir, saya mau arahkan saudara lihat ayat 19 sampai ayat 22. Dan saudara bisa bandingkan di dalam pasal 1 ayat 13 sampai 14. Keilahian atau kebesaran keilahian Kristus yang terakhir adalah Kristus sumber pemulihan hati. Ya, pemulihan hati. Mengapa? Karena masalah terbesar dari semua orang, semua manusia di bawah kolong langit ini cuma satu. Itu masalah yang paling menggerogoti hidup manusia. Apa itu? Dosa. Ya, karena memang Alkitab berkata demikian. Dosa adalah salah satu masalah yang tidak dapat terpecahkan oleh apapun dan siapapun di bumi. Karena Alkitab bilang ayat 21, semua manusia jauh dari Allah, memusuhinya dalam hati dan pikiran yang nyata dari perbuatannya yang jahat. Ayat 21 berkata demikian. Berarti dosa menguasai penuh manusia. Siapa yang bisa menolong? Manusia, tumbuhan, binatang, alam semesta tidak bisa menolong dosa. Tidak bisa menyelesaikan dosa. Secara akal memang tidak mungkin. Tetapi ada tetapinya. Firman Tuhan menyatakan bahwa dosa bagi manusia mungkin tidak bisa terselesaikan, tapi bagi Tuhan itu bisa dituntaskan. Itu bisa diselesaikan. Karena orang berdosa membutuhkan juru selamat untuk menuntaskan semua yang dikatakan di dalam ayat 21. Karena ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita tidak diselesaikan kehidupan kita oleh juru selamat Yesus Kristus, maka beban hidup manusia lebih berat, lebih sulit, dan berakhir pada kematian yang kekal. Dan inilah yang disempurnakan oleh Kristus di dalam bagian ini untuk menolong kita bahwa Dia dapat menuntaskan segala sesuatu yang ditakutkan, dikhawatirkan, dan mungkin bagi banyak manusia tidak ada jalan keluarnya. Yesus bisa. Makanya kalau saudara lihat di dalam pasal 1 ayat 13 sampai pasal 14 dan ayat 20 dan juga ayat 22, ini semua menjawab bagian ini yang memastikan bahwa Yesus Kristus sanggup menyelesaikan masalah terbesar bagi manusia, yaitu dosa. Itulah sebabnya ketika seseorang itu selesai dengan Tuhan, hatinya dipulihkan. Betul?
Selesai dengan Tuhan artinya ketika dia percaya kepada Allah, dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, hidupnya dipulihkan. Hidupnya dipulihkan. Kata dipulihkan ini saya bisa ambil dari ayat 13. Kalau saudara lihat, ia melepaskan kita, berarti kita diselamatkan dari bahaya. Kita tidak mampu keluar dari dosa, tapi Tuhan mampu menuntaskan itu dalam hidup kita. Ia mendamaikan kita. Jadi tidak hanya mendamaikan, tapi juga dia bilang di sini, dia menebus, berarti dia membebaskan kita dari hukuman kekal. Inilah yang luar biasa di dalam ayat ini. Sadar atau tidak, hari ini kita sedang memperingati keilahian Kristus. Ya, sadar atau tidak? Karena keilahiannya ini menggema di mana-mana. Hari ini fakta sejarah terbukti bahwa dia hidup dan dia naik ke sorga. Ini menyatakan kepada kita bahwa dia adalah Allah yang kekal, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak terbantahkan, bahwa dia adalah Tuhan dalam hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya kalau kita sudah tahu bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa, kita memiliki Tuhan yang indah dalam hidup kita, yang memberikan jaminan yang luar biasa, tugas kita yang harus kita lakukan sebagai orang percaya ketika dia naik ke sorga, Alkitab memberitahu di sini, biarlah kita bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus. Amin. Kita diajarkan hari ini, dia naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita begitu saja. Dia kasih kita Roh Kudus supaya apa? Kita bertekun dalam iman. Ya. Alkitab bilang di sini kita tetap teguh dan tidak tergoncangkan. Luar biasa. Ini memberi arti, memastikan kepada kita bahwa kita harus memelihara hidup kita dalam kebenaran firman Allah, supaya kita senantiasa terhubung dengan Tuhan, dan Roh Kudus menjadi kekuatan, sumber yang hebat di dalam hidup kita, dan dialah yang akan menguatkan dan menyempurnakan hidup kita. Lalu selain kita harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncangkan, di dalam ayat 23 dikatakan jangan mudah dipermainkan oleh apapun iman kita kepada Kristus. Kita diingatkan kembali di sini bahwa hidup tanpa harapan akan membawa kita binasa. Tetapi ketika kita hidup bersandar kepada Tuhan, kita tidak akan dipermainkan oleh apapun. Itu berarti kita akan terpaut senantiasa dengan Tuhan. Dan inilah yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan kepada kita. Waktu Yesus naik ke surga, dia memberikan kita mandat yang luar biasa. Ya, keilahiannya dibuktikan kepada kita, kebesarannya dia nyatakan kepada kita. Dan mandat yang dia berikan kepada kita ini adalah mandat yang membawa kita untuk senantiasa terpaut kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biar kiranya kebenaran hari ini menolong kita untuk mengerti dan memahami betapa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga membuktikan kebesaran keilahiannya, sekaligus memberikan mandat kepada orang percaya supaya menjadi miliknya dan menjadi pembawa damai. Itulah yang harus kita lakukan sekarang ini dan sampai dia datang pada kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan biarlah segala kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau hari ini kami boleh dipimpin, dilawat oleh-Mu dan diberkati oleh firman Tuhan. Meteraikan semuanya hal ini dalam hidup kami, sehingga kebenaran, keilahian, kebesaran Kristus dapat menjadi sumber kekuatan ilahi dalam hidup kami. Sehingga dalam segala hal
pergumulan, penderitaan, maupun sakit penyakit yang kami alami. Kami tahu Engkau ada di sana. Ini semua untuk menjamin hidup kami. Di mana Engkau berada, di situ pun kami berada. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan hari ini dengan kita menaikkan pujian yang sangat indah. Tuhan, harapanku sepanjang waktu. Tuhan, harapanku sepanjang waktu. Bersama-sama katakan, suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar, lembut merdu. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu. Sekarang juru selamat berkatiku. Musik saja yang main, di tantangan buat kita yang sedang menyaksikan dari rumah. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tapi hari ini juga Dia mengingatkan kepada kita bahwa Dialah yang ilahi. Dia sumber dari segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini. Dia pencipta yang luar biasa. Dia juga adalah sumber kebutuhan dari gereja. Tetapi juga firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Dia sumber pemulihan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Hari ini kita ditantang untuk meyakini secara pasti tentang keilahian Kristus. Karena kalau kita tidak ada dalam keilahiannya, berarti kita ada dalam situasi, kondisi meragukan kuasanya. Dan Tuhan minta kepada kita hari ini berpegang teguh kepadanya. Bagi yang belum percaya, hari ini Tuhan menantang saudara, buka hati saudara dan akuilah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Maka di saat yang sama saudara beroleh kehidupan yang kekal. Ayat 2 mari kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan, harapanku selamanya. Tuhan, harapanku selamanya. Godaan atasku tak berdaya. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu. Sekarang juru selamat berkatiku. Tuhan, harapanku Setiap saat, setiap saat. Jikalau Tuhan jauh, aku sesat. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu. Sekarang juru selamat Tuhan harapanku, Tuhan harapanku. Tuhan harapanku. Janji setiamu tetap setia.
sepanjang waktu. Sekarang Juru Selamat memberkatiku. Sekarang Juru Selamat. Sekarang Juru Selamat berkati. Sekali lagi, sekarang Juru Selamat. Sekarang Juru Selamat berkatiku. Bapa, terima kasih. Kami boleh menikmati berkat-Mu yang luar biasa. Dalam kami memperingati peristiwa yang mulia, peristiwa yang agung, Engkau naik ke surga. Kami boleh merasakan hadirat-Mu yang indah. Kami boleh menikmati suasana sukacita dan damai sejahtera yang berkelimpahan. Dan hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau boleh memberkati hidup kami. Apapun yang menjadi pergumulan, beban hidup kami, dan juga persoalan-persoalan yang kami hadapi silih berganti, hari ini Tuhan, Engkau boleh mengingatkan kami untuk kami tetap bersandar kepadamu, untuk kami tetap mengakui bahwa Engkaulah Tuhan, sumber dari segala sesuatu yang sanggup memulihkan hidup kami dan sanggup menolong hidup kami untuk senantiasa kami berada dalam kebenaran-Mu. Dan biarlah kebenaran hari ini meneguhkan jiwa kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Dan kami akan kembali untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga. Kami mohon Tuhan penyertaan-Mu, bimbingan-Mu, dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Bapa di sorga untuk kita sekalian yang menyaksikan hari ini. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dalam Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Sama-sama kita. Aku memuji kebesaran-Mu. Mari katakan, Kau yang terbesar Tuhan. Penciptaku. Oh, kami puji. Kebesaran-Mu yang terbesar. Selamat pagi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.